Nah, itu dulu standing posisi dulu, bahwa kita harus menghormati Arab Saudi, kemudian kita juga harus melindungi cara kita sendiri dalam rangka untuk jangan sampai kita meledak lagi. Karena kita sudah bekerja sama dan bergotong bersabar. Halo para sobat, kita kembali bertemu di RH Channel. Salam sehat dan merdeka. Ini kabar yang cukup menggembirakan. Ternyata Kerajaan Arab Saudi telah membuka ibadah umroh sejak Agustus 2021 lalu. Kabarnya saat ini sudah ada sekitar 12.000 jemaah yang melakukan umroh Arab Saudi. Para jemaah tersebut berasal dari 10 negara. Ini Irak, Nigeria, Sudan, Jordan, Senegal, Bangladesh, Amerika Serikat, Inggris, Prancis, dan Uni Emirat Arab. Belum ada jemaah yang berasal dari Indonesia. Artinya, kabar yang menggembirakan itu belumlah melegakan hati para calon jemaah haji dari Indonesia. Dan tampaknya jemaah haji asal Indonesia yang mendambakan untuk menunaikan rukun Islam yang kelima harus bersabar lagi. Pemerintah Arab Saudi memberlakukan berbagai prasyarat untuk para jemaah umroh. Salah satunya yang menjadi kendala adalah masalah vaksin. Antara lain, jemaah akan diterima jika telah mendapatkan suntikan vaksin COVID-19. Bung Rahmat Handoyo, anggota Komisi 9 DPR RI, menyampaikan beberapa solusi yang menarik tentang hal ini. Mari kita simak. Mas Hidayat Nur Wahid yang saya hormati, Ya. Mas Firman yang saya hormati, teman-teman sekalian media center. Tentu apa yang disampaikan oleh pimpinan MPR juga sama dengan kami ya yang ada di Komisi 9. Kami tentunya mendukung penuh bagaimana agar niatan saudara-saudara kita, umat kita untuk beribadah, mendekatkan diri pada yang di atas, untuk langsung ke Arab itu pasti akan kita support penuh. Bahkan dalam rapat kerja Kementerian Kesehatan ketika sebelum dibatalkan kemarin atau ditunda kemarin itu ya, bahkan Kementerian Kesehatan mempercepat proses vaksinasi kepada saudara-saudara kita, umat kita yang akan naik haji tahun kemarin. Tapi ini nggak jadi. Itu artinya apa? Bahwa tingkat keseriusan negara dalam rangka untuk mengawal umat kita untuk bisa sampai ke umroh maupun haji itu ya sangat luar biasa kalau menurut saya yang dilakukan. Bahkan termasuk, mohon maaf, karena kebijakan kita juga harus hormati ya, pemerintah Arab Saudi ya, ketika prasyarat untuk umroh itu yang penting adalah harus seizin WHO atau diakui WHO atau legalisasi WHO. Di rapat Komisi 9 kita mendorong bagaimana caranya agar Sinovac itu mendapatkan legalisasi atau pengakuan dari WHO. Menteri Kesehatan juga langsung turun tangan, tidak sebatas Dirjen ini, Menteri Kesehatan, Menteri Luar Negeri sudah melakukan satu all out untuk melobi agar Sinovac itu juga segera mendapatkan pengakuan dari WHO. Gitu. Begitu mendapatkan sertifikat atau legalisasi ataupun namanya dari WHO, keputusan dari Kementerian atau Kerajaan Arab Saudi kan juga berubah. Saya memahami apa yang dilakukan oleh Kerajaan Arab Saudi dalam rangka untuk melindungi warga negaranya. Itu dulu, poin pertama dulu. Karena bahwa ini adalah pandemi, gitu. Dan musuhnya nggak kelihatan. Ketika Arab Saudi melakukan suatu kebijakan aturan yang berubah untuk adanya booster, saya memahami. Karena itu dalam rangka untuk melindungi. Demikian juga ketika yang disampaikan oleh Pak Hidayat tadi, ketika ada isu barangkali ya itu menjadi bahan pertimbangan
ketika pemerintah memberlakukan pengawasan ketat terhadap beberapa negara yang disampaikan oleh Pak Hidayat tadi ya, ada Arab, ada yang lain tadi ya, saya nggak hafal tadi ya. Perlu saya sampaikan berdasarkan rapat kerja Kementerian Kesehatan, warga negara asing, warga negara Indonesia yang masuk ke Indonesia, itu yang pasti naik pesawat itu pasti kan PCR kan? Di sana negatif Pak. Tapi begitu masuk ke Indonesia, positif. Padahal cuma penerbangan kan. Pertanyaannya bagaimana kok bisa terjadi? Kebetulan saja yang paling tinggi kontribusi positif masuk ke Indonesia itu dari Arab Saudi. Gitu. Kalau tidak salah ratusan itu yang masuk ke dari Arab Saudi masuk ke kita itu menjadi positif. Itu disampaikan resmi pada Kementerian Kesehatan waktu rapat kerja kemarin. Nah tentu apa yang disampaikan tadi adalah Arab Saudi kerajaan dalam rangka untuk melindungi warga negara, Indonesia juga dalam rangka untuk melindungi warga negara. Bukan berarti tidak boleh, tetapi harus prosedur harus ketat. Mau dari Arab Saudi, mau dari Singapura, mau dari Malaysia, begitu masuk Indonesia itu harus ketat prosedurnya itu ya, harus ada karantina, harus ada itu untuk melindungi. Kita tidak boleh kebobolan, kita tidak boleh pilu yang kedua kali terjadi kembali lagi. Karena kemarin jangan sampai ketiga kali tadi ya, karena luas bangsa kita luas, begitu pintu masuk juga banyak dari laut, itu juga harus kita. Nah, itu dulu standing posisi dulu, bahwa kita harus menghormati Arab Saudi, kemudian kita juga harus melindungi cara kita sendiri dalam rangka untuk jangan sampai kita meledak lagi. Karena kita sudah bekerja sama dan bergotong bersabar. Nah, kaitannya dengan umroh ini, tentu kami terus mendesak kepada pemerintah, dan pemerintah dalamnya tidak hanya sebatas dirjen. Saya kira ini sudah levelnya sudah Menteri Luar Negeri dan Menteri Kesehatan juga sudah melakukan lobby. Tetapi ketika masih belum nyambung, saya kira perlu ada duduk bersama kembali. Apa yang solusinya? Persoalannya atau kan prasyarat yang harus diwajibkan dari Kerajaan Arab Saudi adalah booster. Booster, meskipun Sinovac sudah 2 kali, karena Kerajaan Arab Saudi mewajibkan untuk booster, ini yang harus kita pikirkan. Sedangkan aturan dari negara, aturan dari pemerintah Kementerian Kesehatan, booster hanya untuk saat ini diperuntukkan untuk nakes. Suntik ketiga. Kenapa? Pasti ada alasannya. Masih ada ratusan juta yang belum divaksin satu. Belum, masih ratusan juta. Jadi kenapa alasannya masih booster itu hanya untuk nakes? Saya kira prasyarat untuk Arab Saudi sama dengan ketika saudara kita, rakyat kita yang mau kerja di luar negeri, seperti pelaut. Itu jelas-jelas nasibnya untuk rakyat, untuk tulang punggung keluarga, pilot, ataupun warga kita yang harus ke luar negeri naik pesawat tetapi harus booster, belum bisa. Gitu. Nah ini harus kita cari solusi dengan bijak. Kenapa? Masih rakyat saudara kita yang ratusan juta yang belum divaksin tahap 1. Tapi kita sebagai warga negara, sebagai bangsa kita bersyukur sudah persentase kita sudah cukup bagus lah. Kalau boleh dikatakan sangat bagus. Di saat kita sebagai negara yang tidak sama sekali memproduksi vaksin, kita sudah kontribusi vaksinasi, presentasi maupun dari jumlah, saya kira sudah cukup kita apresiasi. Sangat kita apresiasi kepada negara. Nah, kembali lagi kepada saat itu, saya setuju ada duduk bersama antara pemerintah kerajaan Arab Saudi dengan kita, menteri saya kira, saya setuju dan itu sudah dilakukan. Tetapi itu tadi kalau prasyarat itu booster ya kita harus merubah keputusan dulu. Pak Nur Hidayat berarti kita harus merubah dulu keputusan booster itu. Apakah kerajaan Arab Saudi memungkinkan kalau tidak sampai harus booster ketiga? Kita berterima kasih, itu perlu perjuangan, perlu diskusi antara kerajaan Arab Saudi dengan kita. Tetapi kalau mengharuskan booster, harus merubah aturan dulu. Karena booster sampai saat ini hanya untuk nakes. Kenapa itu tadi saya katakan kalau tidak nakes, karena masih ratusan juta yang belum divaksin, tersentuh satu aja belum kok. Nah itu harus dulu bersama kembali antara Arab Saudi dengan ini. Nah kalau soal tadi kenapa dari negara yang lain masih banyak yang positif masuk Indonesia, dalam rapat kerja kemarin, ada strategi yang disamakan dengan Jepang maupun di Korea. Karena kan banyak negara ketika
mau naik pesawat dari Arab Saudi atau negara yang lain yang negatif, begitu masuk Indonesia positif, itu ada tanda yang harus kita perjelas. Dengan apa? Indonesia mau kerjasama, siapapun yang akan masuk ke Indonesia, di dalam menyampaikan menteri itu, ditunjuklah lab-lab sesuai yang ditunjuk oleh pemerintah Indonesia. Jadi ketika Jepang itu, warga negara Jepang atau yang di Indonesia kita ke Jepang, itu adalah harus labnya sesuai dengan rekomendasi dari pemerintah Jepang. Atau kita juga nanti bisa, ketika kita di negara lain, yang kita tunjuk laboratoriumnya itu ditunjuk oleh pemerintah kita. Sehingga itu bisa dipertanggungjawabkan. Jadi salah satu solusi. Nah, sekali lagi saya memahami apa yang disampaikan oleh Kerajaan Arab Saudi, kemudian Indonesia, semata-mata dalam rangka menyelindungi, menyelamatkan kepada warganya masing-masing. Nah, kaitannya dengan umroh, saya kira kita cari duduk bersama. Apakah kalau memang tidak bisa ditawar lagi, Pak Hidayat, kalau memang Kerajaan Arab Saudi mewajibkan harus hukumnya itu booster, ya kita cari solusi. Cari solusi, keputusan ada di tangan kita. Kalau ternyata nanti boosternya itu sudah disuntikan, mudah-mudahan tidak ada perubahan aturan lagi, gitu loh. Sesuai dengan, karena dulu kan ada WHO, sekarang booster. Oke, kalau nanti kita perjuangan ada booster, mudah-mudahan itu bisa tercapai. Tetapi kalau harganya tidak bisa dirubah, bahwa booster itu harus disuntikkan dengan 4 vaksin itu, saya kira kita juga nanti akan duduk bersamalah bagaimana mencari solusi yang terbaik. Yang penting umat kita yang mau ibadah, yang mau mendekatkan diri di tanah suci, saya kira ya pasti akan kita dukung. Nah, itu memang keputusan kebijakan tidak sebatas Dirjen, yakin betul, karena Pak Menteri Kesehatan sudah melobi, Menteri Luar Negeri pun juga ada lobby nih, ini sudah antar level tingkat tinggi betul gitu. Jadi itu posisi saya, kalau Komisi 9 tetap terus mendukung, tetapi yang paling penting adalah ini wacana dari pemerintah sendiri ya. Kalau tahun depan kan kemungkinan kan booster kan sudah dibuki dari sisi saintifik, suntik 1, suntik 2 kan prosesnya tetap menurun kan ini. Sehingga secara keniscayaan perlu booster. Nah, booster nanti wacananya mendengar dari pemerintah adalah awal tahun depan. Apakah kita bisa bersabar, mungkin Bang Mas Firman tahun depan gitu ya, ataukah saudara kita yang mau umroh itu mau tahun depan, ataukah tahun ini kalau Kerajaan Arab Saudi berkenan bisa merubah tidak pakai booster, terima kasih. Tetapi kalau mewajibkan tetap pakai booster, ya tentu pemerintah harus ngitung kembali. Ngitung kembali itu artinya kan rakyat kita kan yang belum divaksin kan masih banyak. Nah, itu hitung-hitungnya teknisnya bagaimana? Teknisnya bagaimana? Apakah kita kasih porsinya berapa untuk saudara kita yang mau umroh dengan booster? Mudah-mudahan juga, saya kira juga saya yakin akan diterima oleh masyarakat yang belum divaksin. Ngeri kali ini. Jadi teman-teman sekalian, pada prinsipnya saya sependapat ya, seperti Pak Ustadz tadi yang menyampaikan, ini intinya diplomasi. Diplomasi baik, komunikasi juga baik. Sebenarnya udah jalan, cuman ya hak Kerajaan Arab Saudi ketika memberikan proteksi yang kuat terhadap warga negaranya. Ada 4 negara tadi ya, ada India, kalau nggak salah tadi Turki, kita, Pakistan, Mesir gitu ya. Jadi kalau menurut saya itu perlindungan kerajaan terhadap warga negaranya. Nah, apakah mereka belum percaya kepada 4 negara itu? Walau alam. Tetapi saya setuju sekali terkait dengan diplomasi menjadi kata kunci kita. Kalau menurut yang disampaikan oleh Pak Firman, saya kira sudah selesai. Menteri Kesehatan oke, booster ketiga tentu tinggal merubah booster yang tadi nakes bisa untuk umroh kan, sudah selesai. Pertanyaannya, apakah asesmennya dibuka? Itu perlu diskusi lagi. Ketika pemerintah Kerajaan Arab Saudi untuk yang di WHO, ketika kita desak kepada Kementerian Kesehatan, kita desak itu agar Sinovac untuk bisa diakui WHO. Begitu dari WHO ada tambahan booster lagi. Nah, ini yang perlu. Saya kok merasa ini adalah perlindungan diri dari Kerajaan Arab Saudi terhadap warga negaranya. Ya, kita harus hormati.
ketika kita juga menutup diri kepada negara-negara tertentu ketika kasusnya naik. Kita harus hormati, kita mengapa melakukan seperti itu dalam rangka melindungi warga negara kita. Satu. Yang kedua, kaitannya dengan diplomasi memang saya sangat setuju, berulang kali segala eksponen, karena ini adalah umat kita, duta-duta bangsa yang beribadah di sana, tentu berdoa keluarga dan semua bangsa, ya kita harus menjadi prioritas kita. Bagaimana agar diplomasi itu berhasil. Nah, kaitan dengan itu saya kira mudah-mudahan dengan tadi Pak Firman sudah ketemu dengan Pak Menkes, bisa memfasilitasi untuk booster, tidak ada masalah lagi saya kira. Menjadi masalah ketika menteri kita memfasilitasi, kemudian kerajaan Arab masih suspend, itu masalah Mas. Jadi tidak ada masalah Pak Firman. Loh, persyaratannya kan sudah prasyaratnya tadi kan ada booster, oke kita ikutin. Ketika pemerintah kita mengikuti keinginan Arab Saudi, selesai. Dan nanti kita untuk menyampaikan kepada diplomasi tingkat menteri ya, ketika oke siap kita siapkan booster, kemudian masih ada perbedaan pandangan, ya memang kita nggak bisa memaksakan, memang kita harus bersabar gitu ya. Nah, jadi itu posisi saya, all out kita harus dukung, all out harus kita ngikuti keinginan umat, keinginan dari teman-teman AMPO RI, dan Menteri Kesehatan sudah mengiyakan dan menyiapkan. Saya kira ada soal dari sisi itu. Tinggal bagaimana agar dealnya ketika sudah menyiapkan kerajaan Arab Saudi itu sudah tidak masalah lagi. Nah, pertanyaan berikutnya kaitannya dengan bisnis vaksin, wah itu saya nggak bisa menjawab itu. Teman-teman sudah bisa menyimpulkan sendiri. Karena kan tidak bisa dibau, dilihat pun nggak bisa gitu. Silakan aja menerjemahkan sendiri-sendiri. Nah, yang terakhir pertanyaan, kenapa kawan kita dari Suara Merdeka, kenapa kok memilih yang sudah sekarang ini banyak? Pertanyaannya, lu negara lain aja nggak mau ngasih kita kok sebelum negaranya belum divaksin. Kalau kita ngikutin baru dari Moderna, kemudian AstraZeneca, baru berapa biji Pak yang mau sampai sekarang ini gitu loh. Amerika tegas Menteri Kesehatan mau membantu Indonesia kalau rakyatnya udah divaksin. Iya, jadi kita itu sebagai bangsa, entah itu dari merah, hitam, kuning, selama itu bisa diambil oleh vaksin Indonesia, ambil. Entah itu vaksinnya efikasinya berapapun, ambil. Selama kita belum bisa membuat sendiri. Kalau kita ngaranin, milih, wah itu harus buatan dari Amerika, nah, mereka nggak mau ngasih kita, kok kita mau ngapain gitu. Jadi logikanya selama kita itu belum punya, dari manapun kita siapkan. Kita berterima kasih pada negara yang berkomitmen membantu kita. Jadi itu Mas, kaitannya dengan itu ya saya kira akhir tahun, awal tahun kita bersyukur, Merah Putih mudah-mudahan ini sudah uji klinis ya, mudah-mudahan efikasinya aman, pertama aman dulu kan, begitu aman, kemudian efikasi bagus, awal tahun produksi, kita bisa lebih mandiri lagi dari vaksin. Apalagi, mohon maaf ini lagi ke kesehatan. Negara mana yang sudah dikatakan sudah berhasil? Mohon maaf Pak Firman, jadi saya harus menyampaikan apa adanya. Kita nggak boleh pilu yang kedua kali. Rumah sakit penuh, kemudian IGD penuh, ICU penuh, banyak yang gugur karena kita tidak bisa melayani fasilitas kesehatan. Dimanapun negara maju manapun, teknologinya luar biasa manapun, super kaya, ketika rakyatnya bersama sakit, ora iso Mas, nggak bisa memfasilitasi, pasti kolap. Dan tidak ada sejarah saat ini sampai negara yang sudah berhasil menangani, belum ada. Tanya cek, yang tadinya Amerika turun drastis, liburan musim panas, dor meledos meneh kan. Kita harus berkaca bercermin ketika pemerintah gas and rem, itulah kita dukung. Ya boleh kita masukkan, kita beri masukan, tapi ingat ratusan ribu yang sudah meninggal karena COVID-19 kita itu. Jadi kita harus benar-benar ketat. Tetapi pemerintah sih sudah bagus ya, meskipun diketat, tapi masih pelonggaran-longgaran. Tapi jangan sampai kebablasan. Kita euforia luar biasa, ini sangat menakutkan buat kita. Ingat sekali lagi, belum ada negara yang sampai sekarang sukses.
begitu merasa sukses naik lagi. Nah itu statement dari saya, closing statement dari saya, intinya setuju dengan teman-teman yang lain, terutama dengan Pak Hidayat, ini memang butuh diplomasi yang baik, butuh duduk bersama yang baik. Kalau toh pada akhirnya hari ini sudah ada kesepakatan, bukan kesepakatan, pemerintah mengiyakan booster, saya kira sudah ada masalah. Ya kita berharap ketika booster disuntik, kemudian prasyarat untuk naik umroh, tidak ada soal lagi. Mudah-mudahan itu diselesaikan antara menteri dengan menteri. Kalau dengan presiden dengan kerajaan, kenapa tidak? Itu pasti untuk rakyat tidak ada masalah. Tetapi sebelum antara presiden dengan yang lain kan juga ada diskusi dulu kan. Gitu. Artinya apa? Gitu. Artinya ketika sudah di tingkat level di bawah presiden sudah selesai, ya tinggal silaturahmi lah antara presiden, antara pemimpin kepala negara itu. Gitu. Begitu, teman-teman sekalian. Salam sehat buat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Kiri.